Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya menjamak zuhur dengan asar, Ustaz, jamak takhir ya, Ustaz. Baik. Kemudian yang paling afdol mengerjakan zuhur dulu baru asar, apakah asar dulu baru zuhur, Ustaz? Kemudian apa kalau waktu kita menjamak sholat, Ustaz, apakah disyariatkan kita azan dan qomat atau qomat saja atau tidak azan dan qomat sama sekali? Baik. Kalau dia sholat jamak takdim, maka sebaiknya dan harus sholat yang waktunya pertama baru yang kedua. Itu harus begitu. Sehingga ini tidak afdaliyah lagi. Cuma jamak takhir antara zuhur dengan asar, apakah kita kerjakan zuhur dulu atau asar dulu? Keduanya sama-sama boleh, Pak. Tidak afdaliyah di situ. Kalau jamak takhir, keduanya sama-sama boleh. Kenapa boleh? Zuhur dengan asar, memang waktu zuhur duluan daripada asar. Kenapa boleh asar dulu? Karena itu waktu asar, zuhur ditarik kepada asar. Jadi keduanya sama-sama boleh. Lalu, apakah azan dan iqamah? Salat fardu semuanya, baik dikerjakan individual, dikerjakan jamak, dikerjakan di perjalanan atau tidak perjalanan, itu dianjurkan azan iqamah semuanya, Pak. Sehingga kalau kita ingin jamak salat, kita azan lalu iqamah. Yang kedua nanti tinggal iqamah saja. Dianjurkan azan dan iqamah. Tetap disunnahkan azan dan iqamah. Cuma di kita tidak lazim. Umumnya kita cuma iqamah saja. Tapi kalau azan lebih baik lagi. Sama dengan kita solat itu mungkin dikerjakan jamaah di rumah. Kita kadang cuma iqamah saja, Pak. Sebaiknya azan dan iqamah. Begitu juga. Anggap ini pengajian ini selesai nanti jam 9, Pak. Saat kita solat sebaiknya azan, iqamah baru solat. Jangan iqamah saja lalu solat. Meskipun ketika kita solat langsung iqamah kemudian langsung solat boleh saja, tapi lebih afdal azan lalu iqamah. Jadi kesimpulannya kalau sebelum menjamak itu kita azan qomat dulu, kan? Azan iqamah dulu baru kita jamak. Untuk setelah zuhur apa setelah asar, kemudian kita qomat saja, gitu. Betul. Ada lagi satu lagi, Ustaz. Misalnya kita bertayamum, Ustaz. Bertayamum kan untuk sholat wajib kan hanya satu kali saja, Ustaz. Ya. Kalau dalam jamak, Ustaz, apakah kita harus dua kali? Misal jamak kosor, jamak takdim atau jamak tahlil ya. Zuhur kita tayamum, asar kita tayamum lagi atau gimana? Kan tayamum hanya untuk satu kali saja sholat wajib. Sedangkan ini kan menjamak kan menggabungkan. Jadi berapa kali kita tayamum, sekali saja atau dua kali? Dalam jamak mesti dua kali tayamum. Karena sholat fardu hanya boleh satu sholat dengan satu tayamum. Tapi sholat sunnahnya boleh lebih dari sekali. Jadi kalau kita menjamak sholat mesti kita tayamumnya dua kali. Kalau qasar enggak mesti begitu. Kenapa? Karena qasar kan tidak dua sholat, cuma satu sholat. Tapi kalau jamak takdim atau jamak takhir dan qasar berarti dua sholat. Jadi tayamumnya mesti dua kali, Pak Ali. Jika sholatnya di jamak, baik jamak takdim atau jamak takhir sama harus dua kali tayamumnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ada lagi? Silakan, Bang. Ibu. Baik. Ingin doa dulu setelah sholat zuhur baru asar. Kalau sekedar doa boleh, Bu. Tapi kalau Ibu mau tabla agak 5 menit dulu, tidak boleh. Tapi sekedar zikir boleh. Kenapa, Bu? Iya. Saya kurang paham.
Antara dua solat tadi diselingi dengan solat sunnah. Itu poinnya. Baik. Tadi kan masalahnya doa, maka pindah solat sunnah jadi bingung sebab jauh, tidak jelas. Baik. Baik, jadi dua bentuk. Tadi dijeda dengan doa, setelah itu dijeda dengan solat. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, wa yustahabbu ketika kita dalam perjalanan, yustahabbu salatun nawafil fis safar. Sawa'un kanat sunan ratibah ma'al fara'id am ghairiha minan nawafil. Ketika kita salat jamaah itu dianjurkan tetap salat sunnah dikerjakan, rawatib atau selain rawatib. Maknanya tahiyatul masjid dan salat yang lain dikerjakan dengan salat jamaah tadi tetap dianjurkan. Artinya jangan kira mentang-mentang di jamaah salat yang sunnah yang lain enggak dianjurkan, enggak, tetap dianjurkan. Termasuk qabliyah ba'diyah dianjurkan. Lalu bagaimana mengerjakan? Katanya kata para ulama, yustahabbu lil jami' fi'l sunan ar-ratibah wa yustahabbu dhalika lil qasir wa yuqaddimu sunnat az-zuhri wa lahu ta'khiruha fi jam'i at-taqdim wa at-ta'khir. Didahulukan sunnah zuhur ketika kita mentakdim solat zuhur dan asar, atau boleh juga dikerjakan di akhir. Jadi boleh dikerjakan di awal, boleh di akhir. Walahu tawsituha, boleh juga dikerjakan di tengah. In jama'at takhiran, kalau solatnya jamak takhir. Jadi kalau solatnya jamak takhir boleh dikerjakan di tengah. Wa yuakhiru sunnatal maghrib wal isya' ba'dahuma. Salat sunnah maghrib dan isya' dikerjakan setelah keduanya dijamak. Sunnahnya tadi. Walau tawsitu sunnatal maghrib in jama'a ta'khiran. Boleh juga salat ba'diyah maghrib dikerjakan di tengah-tengah kalau salat ini jamak takhir. Ya. Kemudian wa tawsitu sunnatal isya in jam'a ta'khiran wa qaddimal isya. Dan boleh juga ketika salat isya jamak takhir dikerjakan di tengah. Paham? Jadi kalau jamak takhir sunnahnya boleh di tengah. Kalau jamak takdim sunnahnya di awal dan di akhir. Sudah, Bob? Intinya ada yang boleh dijeda, ada yang di awal dan di akhir. Poin pentingnya saat jamak tetap solat sunnah dianjurkan. Sudah, okay. Sebentar. Jadi kesimpulannya walaupun kita berjamaah, baik jamaah yang kamisa maupun jamaah qashar, jadi kesimpulannya qabliyah dan ba'diyah tetap dilakukan juga, Ustaz. Betul, tetap dianjurkan, disunnahkan. Disunnahkan juga. Betul. Silakan. Ketika kita dalam perjalanan masuk sholat zuhur, itu kita udah berniat mau jamak akhir. Sementara kan kita belum bisa memprediksi apakah ketika asar itu udah di tempat atau belum. Sementara ketika itu kalau asar kita udah di tempat, apakah zuhurnya itu di qadha atau tetap di jamak akhir? Kita ini meniatkan zuhur di jamak dengan asar, tapi belum bisa prediksi nih. Saat sampai di rumah itu asar masih di perjalanan itu sudah sampai di rumah. Betul Ustaz ya? Maka apa yang kita lakukan? Niatkan saja dulu Ustaz. Soal nanti sampai atau tidak urusan lain. Tapi jika kita masih di dalam perjalanan, kita jamak takhir salat tadi. Jika seandainya kita sudah sampai di tujuan, salat tadi jadi qadha bagi kita, asar jadi ada bagi kita. Jadi di awal niatkan aja dulu. Kenapa? Kita ini memang orang berazam bersungguh-sungguh ingin melaksanakan taat sesuai dengan ketaatan yang disuruh oleh syariat. Soal nanti tak dilaksana sesuai dengan keinginan kita, Allah punya takdirnya sendiri. Begitu Ustaz. Cukup? Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik. Jadi di dalam salat jamak dan qasar ini, kalau qasar perjalanan, kalau jamak ini ada beberapa kondisi yang diberitakan bahwa Rasul tidak safar juga jamak. Sehingga dalam pelaksanaan operasi itu darurat, Pak. Kadang-kadang nyawa taruhannya.
Contoh orang melahirkan, kalau tak segera tolong dokter, mungkin bisa anak meninggal atau ibu meninggal atau keduanya, atau terjadi kecelakaan, tak segera ditindaklanjuti, mungkin terjadi hal yang fatal. Maka dokter saat itu dia sholat dulu, dia kerjakan dulu menyelamatkan nyawa orang, lalu dia sholat. Termasuk Bapak Ibu, kalau ada dalam sholat jamaah, kita tengok di samping kita atau depan kita atau belakang kita, tahu ada orang tiba-tiba tumbang, dan menurut informasi kita atau pengalaman kita, orangnya asal tumbang, ini penyakitnya kritis, bisa mati dia segera. Kan kadang-kadang kita tahu tuh kawan kita atau tetangga kita, saudara kita atau orang dekat kita, dia ini punya penyakit, riwayat penyakit tertentu. Contoh apa yang mudah orang jatuh itu? Vertigo. Vertigo ya. Contoh vertigo. Atau penyakit yang lain lah. Kalau tak segera tertolong, orang ini bisa meninggal. Jangan lanjutkan sholat Bapak Ibu, bantu orang tadi. Kenapa? Nyawa orang tidak tertolong untuk 2 kali. Sholat Bapak Ibu masih bisa diulang. Batalkan sholat itu, nanti masih bisa diulang. Ini bagian daripada memprioritaskan nyawa orang daripada pelaksanaan sholat. Yang sholat tadi bukan kita maksud melalaikan, tapi sholat tadi masih ada waktunya, bisa untuk kita kerjakan untuk mengganti sholat yang pertama tadi. Tapi nyawa orang tak ada penggantiannya. Maka ada video yang beredar itu, nampak orang begitu sholat dia jatuh, yang lain biarkan saja. Wallahu alam, entah matinya memang waktu itu atau karena dibiarkan lama akhirnya dia mati. Kan ada 2 kemungkinan. Dia jatuh memang karena ajal sampai, mati dia. Yang kedua, dia jatuh ada kemungkinan selamat tapi tak segera selamatkan. Akhirnya karena lambat selamatkan, mati dia. Kita kemudian menyebut juga orang itu mati dalam keadaan sholat, padahal karena kelalaian orang sholat di sekitar dia. Jangan-jangan nanti dihisap orang sekitar sholat itu, Pak. Kenapa? Ini tahu nih, darurat kondisinya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, semangat beragama itu mesti dibarengi dengan ilmu, sehingga prioritas melaksanakan apa saja yang dalam sholat, dalam kehidupan itu ada pilihan. Kita punya prioritas mana dahulukan dibanding yang satu lagi. Sudah? Bisa dia jamak. Jadi dia niatkan bahwa saya maghrib jamak takhir dengan isya nanti. Dia jamak nanti dengan isya. Sudah? Dulu Rasul karena hujan jamak salat, Pak. Ini nyawa. Baik, ada lagi silakan. Silakan, Pak. Takziah ibu harus waktu itu atau ada waktu yang lain? Ya, pertanyaan saya, ibu harus di waktu itu atau bisa setelah isya-nya pergi takziah? Ada takziah yang hanya dibatasi waktu begitu? Yasinan misalnya. Kalau misalnya ibu bisa datang sendiri setelah isya, datang setelah isya sendiri. Yang namanya takziah ini kan bukan harus berjamaah bersama kan? Setiap orang bisa datang sendiri kan? Jika ibu memandang bahwa ini ceramah waktu bertentangan dengan waktu takziah ibu pilih satu di antara 2. Ceramah dulu baru takziah. Tapi jika seandainya ibu ingin memilih, tengok ilmu yang mana. Ini fardu ain atau tidak. Kalau ini fardu ain, mending ibu ngaji. Yang takziah tadi, yang lain yang datang. Sudah gugur fardu kifayah oleh yang lain. Kira-kira begitu, Bu. Tapi jika sekedar ini ilmu tidak fardu ain, yang itu ibu ingin datang juga, boleh ibu datang takziah juga. Jadi prioritasnya tengok ke situ, Bu. Kalau seandainya ilmu ini sekedar ceramah yang tidak menjadi amal fardu ain, boleh ibu ke takziah tadi. Tapi lebih baik lagi kalau ibu ikut pengajian, setelah itu ibu takziah sendiri. Oh Ustaz, kami tak bisa yasinan. Baca yasin sendiri saat takziah tu.
Kan tak mesti bersama baru baca Yasin kan? Sendiri juga bisa baca Yasin kan? Gitu Bu. Jadi sesuatu yang lapang jangan dipersempit oleh pikiran kita. Biarkanlah yang lapang itu dengan lapangnya, dan kerjakan kelapangan itu sesuai yang bisa kita mengikut di bagian mana satu yang bisa kita mengerjakan. Ya contoh tadi, setahu saya takziah itu tak dibatas-batasi. Dianjurkan 3 hari, sepanjang 3 hari itu datanglah. Cuma ya tengok orang kapan bisa dikunjungi. Jangan jam 1 malam datang. Saya mohon maaf, kadang-kadang ada orang datang, ada orang nelpon saya tengah malam, saya tengok 11.40 itu bayang. Apa yang diteleponkan dia? Ustaz, saya ingin tanya, bisa nggak dijadwalkan Ustaz Somad di masjid dekat rumah kami? Kalau nanya ambulan ke saya jam segitu masih mending. Ini minta jadwal Ustaz Somad ke saya jam 11.40. Saya tengok jam di HP saya. 3 kali dia nelpon. Pertama saya biarkan, yang kedua saya biarkan, karena ketiga saya kira ini penting betul, saya angkat. Cuma minta jadwal jam 11.40. Nah, kira-kira ini meskipun boleh saja nelpon jam segitu, cuma kan timbang-timbang juga lah orang tidur gitu. Jam 11.40 itu jam tidur atau jam bangun? Nah, kecuali saya begadang kerja saya. Kira-kira begitu Bu. Jadi jam takziah itu 3 hari boleh datang ke tempat orang kapan saja di waktu yang diperkenankan untuk datang. Soal mau bersama dan sendiri itu pilihan kita. Kalau kita ingin ikut ceramah, ingin ikut takziah, ambil ceramah, datang takziah di waktu yang tidak ada ceramah. Begitu Bu. Paham ya?